Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Haris Yuber, dan saya ingin menyampaikan satu pandangan karena di tahun ini pada tanggal 17 Agustus 2022 kita sebagai bangsa memperingati 77 tahun proklamasi kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Tentu di dalam rangka memperingati kemerdekaan yang usianya memasuki usia 77 tahun, kita tidak hanya merefleksikan, kemudian juga mengenang kembali jasa para pahlawan, para pendiri bangsa ini, juga para patriot yang sudah mengorbankan air mata, mengorbankan keringat, bahkan mengorbankan darah dan nyawa di dalam rangka tegaknya negara Republik Indonesia ini. Tetapi juga yang sangat penting sesungguhnya merefleksikan diri kita agar supaya apa yang sudah diperjuangkan dan apa yang sudah dipertahankan dan apa yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri Republik ini juga akan kita pertahankan di masa-masa yang akan datang supaya lebih maju, lebih jaya di masa depan. Saya berpendapat ada 3 hal fundamental yang harus kita sadari betul, dan ini menjadi satu tekad yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita sadari, harus kita hormati, agar supaya kita paham betul bahwa mempertahankan keberadaan dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi kewajiban bagi kita semua, tidak hanya generasi sekarang, tetapi juga lebih-lebih generasi yang akan datang. Yang pertama, yang paling fundamental adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tanggal 17 Agustus 1945 ini telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan ini menjadi poin yang cukup penting bahwa pada saat itulah negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah terbentuk. Kalimat yang cukup sederhana sebagai teks proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah kalimat proklamasi yang harus kita sadari sebagai bagian dari sejarah penting, sehingga mengkhianati proklamasi, tidak mengakui proklamasi yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 itu merusak fundamen kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ini yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa kita sudah memiliki pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan konstitusi yang memang itu merupakan satu hasil dari sebuah proses yang cukup panjang yang diawali dengan pidato Bung Karno di sidang-sidang BPUPKI yang kemudian juga melahirkan satu piagam yang ditandatangani oleh 9 orang pendiri bangsa ini yang ditandatangani pada 22 Juni, yang kemudian pada akhirnya di tanggal 18 Agustus itu
Piagam 22 Juni itu kemudian dengan perubahan-perubahan tertentu, yaitu hukum dasar menjadi undang-undang dasar, dan kemudian ada perubahan 7 kata, ini menjadi stat fundamental norm atau dasar fundamental yang tidak bisa diubah oleh apapun, tidak bisa diubah oleh siapapun, kecuali dengan konsekuensi mengubah negara. Jadi pembukaan undang-undang ini harus kita akui sebagai satu stat fundamental norm yang harus kita pertahankan. Dan di situ saya pikir ada satu hal yang cukup mendasar. Yang pertama, adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Ini satu pernyataan moral yang harus kita jaga sungguh-sungguh, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sehingga sebagai bangsa dan negara merdeka, kita pun tidak akan menjajah yang lain. Ini saya pikir satu pernyataan moral yang menjadi fundamen kita dalam hidup berbangsa bernegara. Kemudian di dalam rangka itu juga ada tugas-tugas negara yang memang menjadi amanah bagi kita, penyelenggara negara maupun rakyat maupun bangsa dalam pengertian yang lebih luas, bahwa negara itu berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, kemudian melindungi segenap bangsa, tetapi juga jangan lupa menjaga ketertiban dunia. Jadi ini satu tugas yang menjadi amanah bagi kita semua, baik para penyelenggara negara maupun sebetulnya bangsa dalam pengertian yang lebih luas. Jadi bagaimanapun juga negara itu berkewajiban untuk melindungi warganya, berkewajiban untuk mensejahterakan warganya, berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, tetapi juga menjaga ketertiban dunia. Kemudian fundamen yang ketiga yang harus kita sadari, saya pikir adalah kesadaran bahwa negara kita itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita sadari betul bahwa tiga fundamen ini sungguh-sungguh menjadi amanah dan kewajiban kita, seluruh bangsa ini, untuk kita wujudkan di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian yang ketiga, yang harus kita sadari betul, bahwa bagaimanapun juga kalau kita melihat proses sejak awal, kemudian dinamika, kemudian mata rantai sejarah yang kemudian titik finalnya itu adalah proklamasi kemerdekaan. Walaupun tentu saja ini bukan finalitas dalam pengertian akhir, sebab dinamika kehidupan berbangsa bernegara akan sampai pada akhir zaman sekalipun. Bahwa bangsa dan negara ini merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang tertinggi di dunia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat kemajemukan tertinggi. Kita punya ratusan suku bangsa, kita punya ratusan ragam bahasa, kita punya puluhan ribu pulau besar maupun pulau kecil, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Indonesia itu wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, belum lagi keyakinan-keyakinan, keimanan, keagamaan, dan sebagainya yang menunjukkan betapa kita itu majemuk. Dan eksistensi keberadaan bangsa dan negara tidak mungkin
tanpa adanya kesadaran untuk saling menghormati kemajemukan itu. Keeksistensi bangsa dan negara tidak mungkin akan bisa kita rawat kalau kita tidak menghargai perbedaan-perbedaan itu. Sehingga upaya apapun untuk menghilangkan perbedaan itu, menafikan kemajemukan, kemudian memaksakan kehendak walaupun atas dasar mayoritas, atas dasar keyakinan kebenaran, atas dasar kesukuan, merupakan sesuatu yang tidak bisa kita remehkan. Oleh karena itu, selain dua hal yang saya sebutkan tadi, mengamalkan dengan kesadaran maupun perilaku yang nyata untuk membangun semangat apa yang sudah menjadi ungkapan berbangsa bernegara kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu harus kita sadari, harus kita upayakan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita keseharian dalam hidup berbangsa bernegara. Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sekedar slogan kosong, tetapi harus teraktualisasi dalam kehidupan nyata hidup berbangsa bernegara. Jadi saya pikir memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya tetap memahami ada 3 pilar fundamental yang harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Yang pertama adalah proklamasi 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan stat fundamental norm yang tidak bisa diubah oleh apapun dan tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali dengan resiko mengubah negara, sehingga konsep-konsep negara apapun harus kita tolak, apapun namanya. Kemudian yang ketiga, saya kira Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi semangat kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memiliki kemanfaatan dan memberikan inspirasi dalam kehidupan berbangsa bernegara, tidak hanya di masa sekarang, tetapi lebih-lebih di masa-masa yang akan datang. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.